Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Karolus Yosef Wahid Ilawangi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Sulitar dengan NIM 6019031013. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk plagiasi dan juga cara menghindari. Nah, video presentasi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Mohon disimak. Jadi pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada definisi plagiasi, ada jenis-jenis atau bentuk dari plagiasi, ada cara menghindari, lalu cara mencegah plagiasi di perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah simpulan. Maka yang pertama adalah definisi dari plagiarisme, atau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan plagiarisme, atau mungkin dengan familiar kita menyebutnya dengan plagiat. Menurut Oxford English Dictionary, mendefinisikan plagiarism atau plagiarisme itu sebagai the practice of taking someone else work or ideas and passing them off as one's own. Nah, jadi kamus ini juga menerangkan asal kata plagiarisme adalah dari bahasa Latin, yaitu plagiarius yang berarti penculik atau plagium yang berarti sebuah penculikan, atau dari bahasa Yunani itu adalah plagion menurut Harliansyah 2017. Nah, sedangkan menurut asal-usul dari kata ini, plagiarisme itu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat yang merupakan serapan dari bahasa Perancis lebih populer dibandingkan dengan plagiarisme atau plagiarisme. Nah, plagiarisme atau plagiarisme ini adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau instansi atau organisasi melakukan pencurian ide dan juga gagasan milik seseorang, kemudian diakui sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik suatu gagasan, dan ide tersebut suatu gagasan dari ide tersebut yang membuat kesimpang siuran dari mana asal sebuah gagasan atau ide tersebut didapatkan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis atau bentuk dari plagiarisme. Yang pertama itu adalah berdasarkan dari aspek yang dicurinya, ada plagiat ide atau plagiarism of ideas. Nah, jadi plagiat ide ini di mana suatu karya dari seseorang, suatu ide dari seseorang itu diplagiat atau dijiplak oleh seseorang tanpa sepengetahuan dari orang tersebut atau dari suatu yang melakukan karya tersebut, lalu dikembangkan kembali dengan bahasanya sendiri. Lalu ada yang selanjutnya itu plagiat kata demi kata. Nah, plagiat kata demi kata atau word for word plagiarism itu adalah plagiat di mana seseorang ini menjiplak atau mengcopy kata-kata dari suatu karya seseorang, dari suatu karya seseorang lalu dari karya orang lain lagi, lalu digabungkan menjadi satu kalimat atau satu pembahasan tanpa mencantumkan dari mana kata tersebut didapatkan. Lalu ada plagiat sumber, yaitu plagiarism of source. Nah, ini plagiat yang memang sangat fatal sekali karena di dalam suatu karya yang dibuat tidak dicantumkan dari sumber manakah didapatkan. Lalu ada plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship. Nah, ini juga yang sangat fatal, di mana satu karya tersebut tidak diubah sama sekali, tidak diparafrase atau tidak diedit sama sekali, hanya diganti covernya saja, hanya diganti depannya dan diakui sebagai milik karyanya sendiri. Lalu ada berdasarkan kesengajaan. Yang pertama ada plagiat sengaja,
Nah, plagiat sengaja ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya ilmu tentang bagaimana cara menulis yang baik, cara citasi yang baik, atau juga mungkin ketidaksengajaan, tidak sengaja mensitasi atau menjebak karya orang lain seperti itu. Lalu ada plagiat tidak disengaja, plagiat tidak sengaja. Mohon maaf tadi untuk berdasarkan kesengajaan kita ulang kembali. Nah, berdasarkan kesengajaan itu ada dua, ada plagiat disengaja dan plagiat tidak disengaja. Nah, untuk plagiat sengaja ini adalah di mana seseorang ini sengaja melakukan penciplakan atau pencurian karya orang lain, sedangkan sudah mengetahui bagaimana cara membuat yang baik, bagaimana cara mensitasi yang baik. Nah, untuk yang kedua itu plagiat tidak disengaja, di mana plagiat ini yang dilakukan itu dengan ketidaksengajaan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu untuk membuat suatu karya. Lalu ada berdasarkan proporsi yang dibajak, ada plagiat ringan. Nah, plagiat ringan ini presentasi untuk di plagiat atau dijiplak karyanya itu adalah 30%, lalu ada plagiat sedang yaitu 30-70%, dan ada plagiat total yaitu hampir 70%, hampir keseluruhan dari suatu karya itu ditiru atau dijiplak. Lalu ada berdasarkan pola, ada plagiarisme total. Nah, plagiarisme total ini adalah seluruh karya itu dijiplak atau ditiru tanpa diedit, tanpa diparafrase atau tanpa diubah dengan bahasanya sendiri. Lalu ada plagiarisme parsial. Jadi plagiarisme parsial ini hanya sebagian dari suatu karya tersebut dikutip atau diambil. Lalu ada autoplagiasi atau self plagiarism. Nah, jadi seseorang mempunyai suatu karya, lalu membuat karya baru, namun di dalam karya baru ini diambil beberapa kalimat atau diambil beberapa paragraf, lalu dicantumkan di karya baru tersebut. Lalu ada plagiarisme antar bahasa. Nah, jadi plagiarisme antar bahasa ini suatu plagiat atau suatu penciplakan dengan cara menerjemahkan bahasanya. Misalkan dari karya bahasa Indonesia ke karya bahasa Inggris. Lalu ada berdasarkan penyajian, ada plagiarisme perbatin. Nah, plagiarisme perbatin ini suatu plagiat, semua karyanya itu dijiplak tanpa mencantumkan dapat sumbernya dari mana. Lalu ada plagiarisme kain perca. Nah, jadi plagiarisme kain perca ini adalah menggabungkan beberapa kalimat atau beberapa kata dari beberapa karya menjadi satu kalimat atau satu paragraf atau menjadi satu karya tanpa mencantumkan dari mana sumbernya didapat. Lalu ada plagiarisme parafrasa. Nah, sebenarnya plagiarisme parafrasa ini tidak salah jika kita mencantumkan citasinya, mencantumkan dari mana sumbernya didapatkan. Namun bisa menjadi salah ketika kita melihat karya seseorang lalu menggunakan bahasa kita sendiri, namun tidak dicantumkan dari mana sumber tersebut didapatkan. Lalu ada plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Nah, ini biasanya sangat sulit dideteksi karena seseorang hanya mengambil kata kunci atau frasa kuncinya lalu dikembangkan sesuai dengan bahasanya sendiri, sesuai dengan gagasannya sendiri. Sama halnya dengan plagiarisme struktur gagasan. Jadi suatu gagasan atau suatu ide dari karya orang lain diambil lalu dikembangkan dengan bahasa sendiri dan menjadilah suatu karya. Untuk yang selanjutnya itu ada pencegahan plagiasi. Ini sangat penting kita ketahui untuk menjadi seorang penulis atau pembuat karya dari plagiasi. Yang pertama itu adalah mencantumkan citasi. Nah, setelah kita mengutip dari karya orang lain, yang harus dilakukan adalah yang paling terpenting adalah mencantumkan citasi. Lalu melakukan parafrase. Nah, ketika kita melihat suatu karya orang lain, nah sebaiknya kita menggunakan dengan bahasa kita sendiri, namun tetap dicantumkan dari mana sumbernya. Lalu yang selanjutnya itu adalah menggunakan aplikasi pembuat referensi otomatis. Nah, biasanya aplikasinya ini yang mungkin familiar, yang sering banyak digunakan itu adalah aplikasi Mendeley, di mana nanti sumber-sumber yang kita gunakan akan otomatis ada di dalam daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan.
Lalu ada menggunakan aplikasi cek anti plagiarisme. Nah, cek anti plagiarisme ini sangat sangat perlu diperhatikan, sangat perlu sekali untuk digunakan. Nah, mungkin untuk yang sering familiar atau yang sering banyak digunakan itu adalah Turnitin. Nah, agar dengan menggunakan Turnitin ini, kita bisa mengetahui keorisinilan dari karya kita. Lalu yang selanjutnya ada upaya pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi. Nah, ini sangat perlu kita ketahui di mana para mahasiswa biasanya itu membuat karya tulis atau skripsi itu benar-benar harus diperhatikan, termasuk juga perguruan tinggi, di mana dalam Permendiknas Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 pasal 7, nah menyatakan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi itu antara lain yang pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, pemimpin atau pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana diuraikan di atas melalui portal Garuda atau Garba Rujukan Digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga pendidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini menurut Korlisa 2016. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi plagiarisme itu merupakan suatu kegiatan di mana seseorang atau instansi atau organisasi melakukan pencurian ide dan gagasan milik seseorang, kemudian diakui sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik suatu gagasan dan ide tersebut. Sehingga ada beberapa jenis plagiarisme yang harus kita ketahui dan kita hindari agar tidak melanggar kode etik akademik atau Code of Conduct akademik dan mengurangi nilai dari karya orang lain. Terima kasih. Ini sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi atau dalam pembuatan materi ini. Baik, terima kasih.